إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu idza ra'a baqaran tunhar. Haddatsani Muhammad ibnul Ala haddatsana Abu Usama an Buraid an jaddihi Abi Burdah an Abi Musa urahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila Arabin biha nakhlun fadhahaba wa hali ila annahal yamamah aw hajar fa idza hiya al madinatu Yathrib wa ra'aitu fiha baqaran wallahi khairun fa idza humul mu'minuna yauma Uhud wa idzal khairu ma jaa Allahu minal khair wa thawabis sidqil ladzi atana Allahu bihi ba'da yaumi Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab idza ra'a baqaran tunhar. Bab jika bermimpi seekor sapi disembelih. Walaupun biasanya sapi disembelih dengan istilah tuzbah. Adapun tunhar ini biasanya untuk ibil, unta. Tapi tidak ada masalah dengan itu karena kadang-kadang penyembelihan dimutlakan dengan lafal nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, walaupun kalau di spesifik maka nahar itu lebih cocoknya untuk unta karena cara menyembelihnya berbeda dengan baqar, ghanam dan lainnya. Dengan sanad dari Abu Musa al-Asy'ari, urahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal. Jadi di sini urahu aku diperlihatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Di sini dengan lafal yaitu urahu, awalnya dengan u, dengan dhammah. Ya. Dan juga dalam redaksi lain, pendapat lain, di sini dikatakan bahwasanya yang mengucapkan urahu itu adalah Imam Bukhari. An Abi Musa urahu di sini Imam Bukhari yang mengatakan. Ya, yang mengatakan urahu di sini bukan Abu Musa al-Asy'ari. Urahu yaitu menurutku aku diberikan pandangan bahwa saya Abu Musa mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya. Jadi urahu itu perkataan Imam Bukhari yang artinya misal dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari yang menurutku itu dari Nabi SAW. Jadi Abu Musa dari Nabi SAW yang menurut Imam Bukhari tidak ada wasilah atau wasithah antara Abu Musa dan Nabi SAW dalam menceritakan hadis ini. Kata Nabi SAW, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl. Aku melihat di mimpi anni uhajir, bahwasanya aku berhijrah. Dan di sini bukan sebatas safar. Kalau safar dengan usafir atau adhab, tapi ini dengan uhajir berarti di sini perjalanan tersebut di mimpi beliau perjalanan yang sifatnya syar'i dan perintah Allah. Berhijrah dari Makkah ila ardin biha nakhl, ke suatu daerah, suatu tempat di bumi yang di ard tersebut biha, di sini kembali ke ard, di sana ada nakhl, ada korma, dan maksud dari nakhl di sini adalah yaitu kebun kurma.
daerah yang di sana banyak kebun kurma. Itu petunjuk dalam mimpi, dan mimpinya seorang rasul adalah wahyu. Hijrah dari Makkah menuju tempat yang di sana ada kurma. Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamatu aw hajar. Maka dhahaba wahali, wahal di sini waham. Waham yaitu perkiraan tapi yang bersifat lemah. Ya, maka dhahaba di sini pendapat, dhahaba kadang-kadang artinya pendapat. Ya. Maka pendapat pandangan lemahku gitu loh. Pendapat persangkaan lemahku. Ya. Maka dalam kitab-kitab baik kitab akidah atau kitab fiqih, dhahaba salafu, nah itu. Dhahaba salafu bukan artinya salaf telah pergi, bukan, tapi salaf berpandangan, berpendapat. Juga madhab itu artinya adalah pandangan, pendapat. Fa dhahaba wahali yaitu menurut pendapat atau menurut pandangan lemahku, yang ternyata itu prediksi yang salah. Bahwasanya maksud dari tanah atau bumi yang banyak pohon kurmanya itu adalah al-Yamamah atau Hajar. Al-Yamamah daerah di Saudi sekarang, dan juga Hajar itu nama qadim untuk ihsa. Kalau sekarang namanya ihsa di Saudi Arabia. Ya, jadi dikira oleh Rasulullah SAW suatu saat kita akan hijrah dari Mekah ini menuju ke Yamamah atau ke ihsa, ke Hajar. Fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Ternyata hijrahnya ke Yathrib, dan Yathrib itu adalah nama lama dari untuk Madinah. Kemudian setelah Nabi SAW hijrah, maka resmi dinamakan, fokusnya dinamakan Al-Madinah, bukan Yathrib. Maka dikenallah Al-Madinah setelah itu. Ya. Dari kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasannya boleh jadi seorang pemimpi, bahkan itu Rasul sendiri alaihissalam, menduga tafsir mimpinya begini, ternyata Allah tampakkan lain. Gitu loh. Bahkan sampai Nabi pun bisa aja persangkaannya tidak tepat untuk menafsirkan mimpi itu. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan dengan tepat mana yang lebih benar. Gitu loh. Itu mungkin. Ya, fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Wa ra'aitu fiha baqara. Atau sebelumnya di sini ard biha nakhl, yaitu di area yang banyak pohon kurma atau kebun kurma, itu memang Madinah, dikenal seperti itu. Dan juga kota di dekatnya itu Khaybar. Dan tempat yang di sana ada nakhl itu juga termaktub di Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi itu pada waktunya mereka eksodus dari Syam, banyak yang ke area Madinah dan Khaybar untuk merealisasikan pernyataan di kitab Taurat mereka bahwasanya Nabi terakhir itu akan muncul di daerah yang banyak kebun kurmanya. Dan setelah mereka eksplor, ternyata kebun kurma yang banyak itu di daerah Madinah dan Khaybar. Makanya orang Yahudi sejak sebelum zaman Nabi SAW itu banyak bercokol di Madinah dan Khaybar. Dan tidak ada yang di Mekah, karena di Mekah tidak ada kebun kurma. Ya, tidak ada kebun kurma. Nah, setelah makanya kisah-kisah tentang Yahudi dan muamalah Rasulullah dan kaum muslimin dengan Yahudi itu baru terjadi di periode Madinah, tidak ada di periode Makkah. Ya, ini berkaitan dengan bumi yang banyak pohon kurmanya. Dan sahabat-sahabat yang memiliki kebun kurma rata-rata Ansor, bukan Muhajirin, karena mereka asli penduduk Madinah. Itu kaum Muhajirin mereka usahanya bukan kurma, tapi perdagangan. Perdagangan barang, bukan perkebunan kurma, tapi perdagangan peternakan dan semisalnya. Itu bedanya. Nah, wa ra'aitu fiha baqara, dan aku melihat bermimpi di Madinah tersebut ada baqar, yaitu seekor sapi. Wallahi khairun. Di sini lafalnya wallahi khairun, bukan wallahu khairun. Berarti di sini kalau wallahu khairun kan mubtada khabar, tapi di sini wallahi khairun.
Di sini berarti ada qasam, yaitu sumpah demi Allah. Dan kemudian di sini jawabul qasam atau konten dari qasamnya itu, dari sumpahnya itu ada yang terhapus. Wallahi dzalika khair. Demi Allah itu adalah kebaikan. Nah, itu adalah kebaikan. Jadi boleh di sini seorang yang bermimpi itu ketika dia telah bermimpi dan melihat itu kebaikan pada mimpinya, dia boleh bersumpah, wallah itu adalah kebaikan buat saya. Untuk mentakkid dan mentakkid dan mengoptimiskan diri. Ya. Wallahi dzalika khair. Fa idza humul mu'minuna yawma Uhud. Ternyata mereka adalah orang-orang beriman, mukminun di hari Uhud. Ya. Di hari Uhud yang itu memang terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Taib, terjadi fitnah di perang Uhud. Wafat banyak dari kaum mukminin yang sebelumnya hampir menang. Dan wafatnya kaum mukminin ini dalam mimpi adalah sapi yang disembelih, itu maksudnya. Ya, maka di bab ini idza ra'a baqaran tunhar. Karena dalam redaksi riwayat lain disebutkan bahwasanya sapi yang Rasulullah sebutkan di mimpi itu, sapi itu disembelih. Dan itu artinya adalah kaum mukminin banyak yang wafat di perang Uhud. Tapi Rasulullah mentakkid bahwasanya wallahi dzalika khair, itu adalah kebaikan. Maka perang Uhud itu bukan suatu keburukan buat kaum muslimin secara hikmah. Walaupun zahirnya ya keburukan, kelihatan ya mati ya gimana enggak buruk, tetapi ketika ditelusuri hikmahnya maka sangat besar. Ya, di antaranya pelajaran untuk kaum muslimin agar tidak lengah dari makar orang-orang kafir. Siapa tokoh utama yang membuat kaum mukminin ketika itu kalah? Khalid bin Al-Walid. Namun hikmahnya malah justru pada waktunya nanti Khalid bin Al-Walid adalah menjadi panglima besar kaum muslimin. Gitu loh. Jadi ketika seseorang mengalami keburukan dalam hidupnya, itu bukan sesuatu yang selesai gitu aja gitu loh. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya nasib sial dan keburukan yang menimpa seorang mukmin itu hendaklah tetap husnudzan. Para korban atau orang itu mukmin itu husnudzan pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya itu adalah kebaikan. Ya. Dan kaum mukminin banyak yang tumbang di perang Uhud. Wa idzal khairu ma jaa Allah minal khair. Kebaikan adalah apa yang Allah datangkan dari al-khairi wa thawabis sidq. Ya, yang Allah Ta'ala datangkan dari kebaikan dan ganjaran kejujuran yang telah Allah Ta'ala datangkan kemudian ba'da yaumi Badar, setelah perang Badar. Ya. Ala kulli hal di sini al-baqar ini mukminun. Sapi ini orang beriman. Ketika disembelih maka ada orang beriman yang wafat. Gitu loh. Ya. Wallahu a'lam. Dan menafsirkan sesuatu akan adanya wafat nantinya itu bukan sesuatu yang sekali dua ya di zaman Nabi. Turun surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahil fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Zahirnya kan ini kegembiraan gitu loh. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan beda sendiri. Aku melihat ini sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ternyata benar tafsirnya itu. Ya. Walaupun kalau sekarang kalau ada seorang menafsirkan sesuatu, ya kayak tadi misalnya Pak, mimpi memetik bunga kamboja merah, ya kan? Bunga itu kalau dalam hadis itu ada juga tentang bunga yaitu kehidupan dunia, keduniaan. Tapi sini Kamboja yang menandakan itu kematian gitu kalau misalnya di uruf kita gitu loh. Dan juga merah itu seolah-olah itu adalah darah atau semisalnya gitu. Seolah-olah ada kematian yang memang di situ ada pengeluaran darah di kematian itu. Kemungkinan
Dan wallahu alam apa arti lebih dari itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan itu ya seperti ada dipetik kehidupan, dicabut kehidupan dengan kematian yang mungkin mengeluarkan darah. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, kita ke bab berikutnya. Babun nafkhi fil manam. Haddatsani Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam ibnu Munabbih qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala nahnul akhiruna as-sabiqun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun id utitu khazainal ardi wa wudi'a fi yadayya siwarani min dhahab fakabura alayya wa ahammani fa uhiya ilayya anin fukhuma wa nafakhtuhuma fatara fa awaltuhuma al-kadzabaini alladzaini ana bainahuma sahiba San'a wa sahibal Yamamah. Bab an-nafkhi fil manam. Bab saat mimpi itu dia mimpi meniup sesuatu. Tiupan dalam mimpi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, nahnu al-akhiruna as-sabiqun. Kita itu secara kenyataan zaman kita paling akhir, namun secara secara keduniaan kita di zaman paling akhir, namun secara akhirat kita adalah yang paling awal. Itu maknanya. Akhirun dari segi zaman dunia, sabiqun dari segi nasib akhirat itu. Sabiqun itu artinya orang-orang yang awal. Sabiqun. Umat Muhammad SAW itu memang paling akhir dari segi zaman dunia, tapi dari segi fadilah akhirat mereka orang yang paling unggul. Ya. Sebagaimana Muhammad SAW yang paling akhir Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau paling sabiq, Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana naim idh utitu khazainal ard." Ketika aku sedang tidur, maka dimimpikan aku diberikan perbendaharaan bumi. Dalam riwayat lain kan ada miftahnya, mafatih, kunci-kunci. Fawudi'a fi yadayya siwarani min dhahab. Maka ditaruh di tanganku dua gelang terbuat dari dhahab, emas. Fakabura alayya wa ahmani. Kedua gelang tersebut kabura alayya, yaitu memberatkan saya, memberatkan perasaan saya gitu loh. Jadi kedua gelang ini tuh berat gitu. Berat di sini bukan berat ukuran, tapi kabura alayya i'raduhum, itulah apa ya? I'raduhum kalau dalam ayat kabura alayka i'raduhum, yaitu melengosnya mereka itu memberatkan dirimu gitu loh. Ya. Paham enggak gimana? Kayak misalnya di antara antum ada yang kajian tapi kemudian tidur dan ngorok pula di kajian anak, misal. Yang ngorok bahasanya apa ya? Bahasa Arabnya. Kabura alayya naumuka ya akhi. Ya gitu. Artinya tidurnya antum itu ganggu perasaan saya gitu loh. Ya itu. Kabura di sini berat, besar. Memberatkan saya. Jadi dua hal ini, dua kalung atau gelang ini, dua gelang ya. Memberatkan saya. Memberatkanku. Wa ahammani, dan membuat aku terjerumus dalam ham. Ham itu kegalauan akan nanti bagaimana. Beda dengan hazan atau huzn. Kalau huzn itu kesedihan atas apa yang telah lampau. Kalau ham itu adalah kegalauan atas apa yang akan terjadi nanti. Itu bedanya ham dengan hazan atau huzn. Maka keduanya memberatkan perasaan saya dan membuat saya galau nanti bagaimana nih. Karena ini sesuatu yang tidak saya suka. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat lain dengan fadha'nya Rasulullah, yang merasa jijik dengan keduanya. Fa'uhiya ilayya an unfukhhuma, atau kalau diwasal an unfukhhuma.
maka diwahyukan kepadaku di dalam mimpi itu agar aku meniup keduanya. Fanafakhtuhuma fatara, maka aku pun meniup keduanya dan keduanya pun hilang, terbang. Nah, apa tafsir dari an-nafakh fil manam? Kalau misalnya antum meniup di dalam mimpi, antum meniup sesuatu, apa tafsirannya menurut para ahli tafsir dan dilihat dari konteks hadis ini apa? Yaitu antum menyingkirkan sesuatu yang hina atau rendah dengan mudah. Itu makna dari nafakh dalam mimpi. Ya. Jadi kalau antum mimpi sesuatu, antum niup sesuatu di mimpi antum, itu artinya adalah antum menyingkirkan, menghilangkan sesuatu yang hina atau rendah dengan mudah. Begitu. Ya. Nah, fa'awwaltuhuma, maka aku akan menafsirkan mimpi itu keduanya, yaitu dua apa tadi? Gelang ya. Dua gelang ini adalah al-kadzabain alladzaini ana bainahuma. Dua gelang ini adalah dua pendusta yang aku di antara keduanya, yaitu sahiba Sana'a, seorang dari daerah Yaman Sana'a, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, dan yang satu lagi sahiba Al-Yamamah, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Itu tafsirannya dua orang itu. Ya, dua orang itu kan mengklaim beragama Islam gitu loh. Ya, tetapi akhirnya tersingkir juga gitu. Ya. Itu. Jadi an-nafakh fil manam, kalau antum tidur, mimpi, niup sesuatu, berarti itu menyingkirkan sesuatu dengan mudah. Baik, lanjut, fadhil. Babu idza ra'a annahu akhraja syai'an min quratin fa askanahu mawdi'an akhar. Haddatsana Ismail ibnu Abdullah haddatsani akhi Abdul Hamid an Sulaiman ibni Bilal an Musa ibni Uqbah an Salim ibni Abdullah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a ta'iratar ra's kharajat minal Madinah hatta qamat bimahya'ata wa hiyal juhfah awaltu anna waba al Madinati nuqila ilaiha. Nah di sini lanjut aja di mar'ah sauda ini juga ada. Babul mar'atis saudai. Haddatsana Abu Bakrin al-Muqaddami, haddatsana Fudail ibnu Sulaiman, haddatsana Musa, haddatsani Salim ibnu Abdullah an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ra'aitu imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si kharajat minal Madinah hatta nazalat bimahya'ata fata'awwaltuha anna waba al-Madinati nuqila ila mahya'ah wa hiya al-juhfah. Baik. 3 hadis ya. Khalas. 3 hadis sudah ya. Oh, yang bawah belum. Bawah lagi. Babul mar'ati tha'iratir ra'si. Haddatsani Ibrahim ibnul Mundhir, haddatsani Abu Bakrin ibnu Abi Uwais, haddatsani Sulaiman an Musa ibnu Uqbah an Salim an abihi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu imra'atan sauda'a tha'iratar ra's kharajat minal Madinah hatta qamat bimahya'ah. Awaltu anna waba al Madinah nuqila ila mahya'ata wa hiya al juhfah. Baik. Ya, cukup. Bab idza ra'a annahu akhraja syai' min quratin. Yaitu ketika seseorang bermimpi, dia mengeluarkan sesuatu dari suatu daerah. Fa askanahu mawdi'an akhar, kemudian menempatkan hal tersebut di tempat lainnya. Dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar. Di Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Dan juga 3 hadis ini semua sanadnya dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dan perbedaannya ada di Fudail bin Sulaiman, kemudian Sulaiman bin Bilal. Ya begitu perbedaannya. Ya. Ra'aitu ka'annan ra'atan sauda'a tha'iratar ra's. Aku melihat di mimpi seolah-olah ada perempuan hitam. Kulitnya hitam
tha'iratar ra's, yaitu rambutnya acak-acakan. Kharajat minal Madinah, keluar dari Madinah, Madinah Munawwarah, hatta qamat bimahya'ah wa hiya al-Juhfah. Kemudian berdiamlah dia di Mahya'ah, yaitu daerah Juhfah. Fa'awaltu, maka tafsiranku terhadap mimpi itu adalah anna waba al-Madinati nuqila ilaiha, bahwasanya wabah, penyakit da, ya, wabahnya Madinah dipindah ke Juhfah. Ya, taib. Babul mar'ati sauda. Nah, kalau bab yang pertama itu ibrahnya di perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat lainnya. Yang bab yang kedua, babul mar'at sauda, perempuan hitam, berkulit hitam. Ya, tentang ru'ya, tentang mimpi Nabi SAW. Ditutup ini bisa. Mimpinya Nabi SAW. Tutup pintu. Mimpi Nabi SAW di Madinah. Aku melihat imra'atan sauda tha'iratar ras, perempuan berkulit hitam, rambut acak-acakan, keluar dari Madinah sampai nazalat bimahya'ah, yaitu nazalat di sini singgah. Nazala itu maknanya ada artinya turun, min makanin ila dunahu, ya. Ya, itu dari suatu tempat ke bawahnya, atau bisa juga nazala maknanya singgah. Makanya manzil itu tempat persinggahan atau tempat tinggal, maka nuzul. Ya. Hatta nazalat bimahya'ah fata'awwaltuha anna waba' al-Madinati nuqila ila mahya'ah wa hiya al-Juhfah. Dan aku tafsirkan bahwasanya penyakit Madinah di Madinah itu dipindahkan ke Juhfah. Babul mar'ati tha'iratir ra's, bab perempuan acak-acakan rambutnya. Ya, sama seperti tadi, ya, sama, semua ditafsirkan sebagai wabah. Namun apa sih korelasi tafsirnya antara al-mar'ah as-sauda? Kenapa kok ditafsirkan sebagai sebagai wabah? Ya, karena di sini kata para ulama, wajhu tamthil, sisi permisalan antara kehitaman yaitu sauda dengan waba, yaitu anna sauda itu annahu syuqqa min ismi as-sauda, diambil dari namanya sauda, yang mana sauda itu gabungan dari su dan da. Su dan da. Su itu keburukan, da itu penyakit. Itu udah buruk dan itu penyakit, maka itu wabah. Iya. Kayak orang Jawa menganjingkan anjing dengan nama asu, dari bahasa Arab, asu. Iya, asu. Tapi memang benar, orang Jawa tuh nggak tahu. Yang tahu ana. Asu, iya asu, karena binatang terburuk. Bagi orang Indonesia kan binatang terburuk. Iya. Iya. Hah? Kalau majrur khair, Ustaz. Apa tuh? Asu kan buruk, kalau asi jadi khair, Ustaz. Asi. Marfu sama majrurnya, Ustaz. Iya. Kalau maftuh jadi maftuh jadi harapan asa. Ya. Ya. Sudah. Makin sore makin senja ya, makin kacau. Orang-orang berusia senja itu kadang-kadang lucu, sedang lucu-lucunya. Iya. Iya. Nah, kemudian juga kan ini al-mar'ah as-sa'ira ar-ra's, itu acak-acakan rambutnya. Ya, maka itu disebutkan namanya acak-acakan rambut, tidak tertatanya badan, itu kan disebutkan ma tastawhishun nufus minhu, yaitu sesuatu yang tidak dianggap oleh jiwa tuh
ini nggak benar gitu loh, nggak baik gitu loh, seperti penyakit ya. Maka ditafsirkanlah ini sebagai penyakit yang memang bisa membuat orang itu hayahnya itu tataghayyar, yaitu rupanya itu akan berubah. Ya orang kalau kena wabah biasanya nggak keurus atau apa, nggak keurus. Satu kota ketika terkena wabah kayak COVID kemarin kan banyak yang nggak bisa diurus jadinya. Ya begitu. Orang kalau kena wabah cacar misalnya, mandi aja nggak gitu kan? Ya nggak mandi, nggak keurus. Nah begitu. Jadi dipindah. Nah ini kan seolah-olah mimpi buruk gitu loh. Karena yang dilihat tuh burukan. Makanya nggak semua mimpi buruk itu jelek secara hakikat gitu loh. Mungkin ini isyarat dari Allah akan suatu kenyataan yang akan terjadi, maka nggak masalah. Tapi ini bukan mimpi dari syaitan gitu loh. Ya. Maka kadang mimpi yang buruk yang memang itu ada maksud baik itu nggak apa-apa diceritakan. Merasa ini ada kebaikan maka nggak apa-apa diceritakan. Baik. Ya lanjut. Babu idza hazza sayfan fil manam. Haddatsana Muhammad ibnul Ala, haddatsana Abu Usama an Buraid ibni Abdullah ibni Abi Burdah an jaddihi Abi Burdah an Abi Musa urahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fi ru'ya anni hazastu sayfan fanqata'a sadruhu fa idza huwa ma usiba minal mu'minina yawma Uhud thumma hazastuhu ukhra fa'ada ahsana ma kana fa idza huwa ma jaa Allahu bihi minal fathi wa ijtima'il mu'minin. Bab idza hazza sayfan fil manam. Hazza yahuzzu, hazza itu menggerakkan. Ya, menggerakkan atau mengguncangkan. Ya, maka kalau misalnya seorang lagi tidur terus diginin, ini mengguncangkan hazza. Nah. Jadi kalau pedang diginin, dihunus terus diginin, hazza. Nah, kayak gini kan biasa bilang gitu, hazza yahuzzu. Ra'aitu ru'ya anni hazaztu dari Abu Musa al-Asy'ari urahu, ini perkataan Al-Bukhari. Nabi SAW qala ra'aitu fi ru'ya anni hazaztu sayfan. Aku melihat di mimpi aku itu sedang menggerakkan pedang. Fanqata'a sadruh. Lantas bagian tengahnya terputus. Tengah pedang tiba-tiba terputus jatuh. Ya. Faidha huwa ma usiba minal mu'minina yawma Uhud. Ternyata itu adalah apa yang menimpa orang-orang beriman di perang Uhud. Jadi sebagiannya apa? Putus jatuh. Dan kalau pedang itu patah kan biasanya bagian lancipnya, bagian ujungnya yang jatuh gitu. Ya jadi ya nggak bisa ngapain, ujungnya udah jatuh ya khalas, tinggal pedang yang bukan tumpul apa patah gitu loh. Ya mau gimana, orang berperang masa pakai pedang patah ya nggak bisa gitu. Ya begitu. Summa hazaztuhu ukhra, maka diginiin lagi oleh Rasulullah SAW, dilayangkan lagi, digerakkan sekali lagi, fa'ada ahsana makana, maka kembali normal lagi itu pedang. Fa idza huwa ma jaa Allahu bihi minal fathi wa ijtima'il mu'minin, maka itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kemudian pada waktunya setelah selesai Uhud dan perang-perang lain, dan bersatunya orang-orang beriman. Ya. Atau imma al-Fatah di sini, al-Fatah secara muayyan yaitu Fathu Makkah atau hal-hal lain, wallahu a'lam. Ya, tapi al-Fatah di sini mungkin lebih umum daripada Fathu Makkah. Karena di sini ada ijtima'ul mu'minin, lebih umum. Kapanpun ijtima'ul mu'minin maka itu seperti saif atau pedang yang lengkap sempurna. Ya. Dan dalam Fathul Bari dikatakan para ahli mimpi mereka berpendapat mengenai mimpi pedang. Ada beberapa kemungkinan. Man nala sayfan fa innahu yanalu sultana. Maka barang siapa yang bermimpi mendapatkan atau mendapatkan pedang, maka dia artinya mendapatkan sultan, kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, imma wilayatan, entah kekuasaan dari segi wilayah, yaitu menjadi penguasa daerah,
ya, menjadi wali di sini wali ulil amri ya. Wa imma wadi'atan, atau dia mendapatkan kekuasaan secara wadi'ah, titipan akan sesuatu dititip ke dia, itu kan kuasa dia. Wa imma zaujatan, lagi-lagi dapat zaujah ya. Wa imma waladan, atau mendapatkan anak. Ya, semua adalah wilayah, kekuasaan otoritas, semua adalah sultan, kekuasaan otoritas, wilayah, atau sultan dari segi wadiah, titipan, atau sultan dari segi punya istri. Suami kan sultannya istri. Atau anak, bapak adalah sultannya anak-anak. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga pendapat wa in jarada as-sayfa wa arada qatla syakhsin fa huwa lisanuhu yujarriduhu fi khusumihi. Kalau misalnya dia bermimpi menghunuskan pedangnya dan pengen membunuh seseorang, itu mimpinya dia melakukan itu, maka itu artinya itu adalah lidah dia yang dia akan yang dia akan ucapkan kalimat ke khusumnya, ke musuhnya. Jadi lidahmu adalah pedangmu gitu, ya. Wa rubbama ubbira as-sayfu bi sultanin jair. Bisa juga ditafsirkan pedang itu sebagai penguasa yang zalim. Nah, sebagian dari ahli tafsir mengatakan man ra'a annahu aghmada as-sayf fa innahu yatazawwaj. Ya. Siapa di antara kalian siapa yang melihat, yang bermimpi dia menyarungkan pedangnya, maka itu artinya dia akan menikah. Menyarungkan pedang, ya. Masukkan pedang ke tempat yang sebenarnya. Ya, Pak ya. Langsung dapat ya, langsung paham. Enggak perlu syarah luas lagi sudah. Au daraba syakhsan bi sayfin fa innahu yabsutu lisanahu fi. Atau dia bermimpi memukul seseorang dengan pedang, itu artinya dia akan menjulurkan lidahnya padanya, yaitu dia akan berargumentasi padanya. Ya. Wa man ra'a sayfan 'aziman fa hiya fitnah. Siapa yang melihat pedang yang besar, maka itu adalah fitnah, ujian. Wa man qallada sayfan qallada amran. Barang siapa yang mengalungkan pedang, maka dia mengalungkan suatu perkara. Ya, fa in kana qasiran, kalau pedangnya pendek, lam yadum amruhu, maka urusannya itu enggak panjang. Itu tafsiran mimpinya ya. Wallahu a'lam. Baik, fadhil lanjutkan. Babu man kadzaba fi hulumihi. Haddatsana Ali ibnu Abdullah, haddatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa ayyaqida baina sya'irataini walan yaf'ala wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udunihi al-anuku yaumal qiyamah wa man sawwara suratan udziba wa kullifa ayyanfukha fiha wa laysa binafikhin. Qala Sufyan wa salahu lana Ayyub wa qala Qutaibah haddatsana Abu Awana an Qatada an Ikrimah an Abi Hurairah qaulahu man kadzaba fi ru'yahu wa qala Syu'bah an Abi Hashim Ar-Rumani sami'tu Ikrimah qala Abu Hurairah qaulahu man sawwara wa man tahallama wa man istama'a. Hadatsana Ishaq, hadatsana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbasin qala man istama'a wa man tahallama wa man sawwara nahwahu taba'ahu Hisham an Ikrimah an Ibni Abbasin qaulahu. Hadatsana Ali ibnu Muslim, hadatsana Abdus Samad, hadatsana Abdurrahman ibnu Abdillah ibni Dinar Maula ibni Umar an abihi an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man afral fira ayyuriya ainaihi malam taro. Min afral fira an yuriya ainaihi malam taro. Baik, ahsan. Bab man kadzaba fi hulumih. Orang yang berdusta di hulumnya, dan hulum di sini bermakna ru'ya, yaitu mimpi pada umumnya. Dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
dari Nabi SAW, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'iratain. Siapa yang bermimpi suatu mimpi yang tidak dia lihat. Tahallama di sini yaitu menceritakan mimpi ya. Tahallama di sini menceritakan mimpi yang dia tidak pernah memimpikannya, bermimpi akannya. Kullifa an yaqida baina sya'iratain, maka dia akan dibebani di akhirat nanti untuk menyatukan dua biji gandum semacam itu. Sya'iratain dengan ada tak di sini menunjukkan dua pieces gitu. Dua sya'iratain. Jadi bukan kalau syair itu kumpulan gandum, biji gandum. Kalau sya'irat satu berarti sya'iratain dua gitu loh. Walan yaf'al, dan dia enggak bakal bisa menggabungkan itu sampai kapanpun. Artinya dia akan disuruh kayak gitu, enggak bisa, dia akan diazab lagi, enggak bisa, diazab lagi gitu loh. Sampai enggak bisa, enggak bakal bisa gitu. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-anuku yaumil qiyamah. Siapa yang istama'a? Lafalnya istama'a di sini. Istama'a, menyimak. Nyimak itu dari bahasa Arab, dari kata istima', nyimak. Nyimak. Iya, menyimak itu menyimak, mendengar dengan seksama gitu loh. Ila hadithi qaumin, ke percakapan suatu kaum, suatu orang, beberapa orang, dia nyimak gitu loh. Wahum lahu karihun, dan mereka itu tidak suka dengan penyimakan itu. Aw yafirruna minhu, atau mereka berusaha untuk menjauh supaya tidak disimak. Dia tetap nguping, dia tetap nyimak. Dan bahasa di sini istama'a beda dengan sami'a. Kalau sami'a itu mendengar. Kalau istama'a itu menyimak, menguping, menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan penyimakannya. Subba fi udhunihil anuku yaumal qiyamah, maka subba yaitu akan apa? Subbatu air dituangkan pada udhunnya, pada telinganya dituangkan apa? Cairan tembaga. Al-anuk itu cairan tembaga, panas, cairan tembaga. Tembaga dicairin kan panas tuh. Ya, di hari kiamat. Jadi dosa yang sangat besar ya kan. Ngoping itu dosa besar. Dosa yang sangat besar. Ya, kalau misalnya di antara antum misalnya lagi ngobrol sama istrinya dan antum enggak mau didengar sama siapapun, tapi terus ada di antara ikhwan itu sengaja untuk ngedengerin. Maka itu termasuk dalam bab ini. Selama memang orang itu enggak memperdengarkan gitu loh enggak di publik gitu loh. Kalau dia ngobrol dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan siapapun percakapan yang memang enggak mau didengar oleh siapapun, namun antum sengaja untuk berusaha menyimaknya, bukan selentingan kedengaran terus enggak dipikirin, tapi menyimaknya sengaja gitu, kepo, maka masuk dalam hadis ini. Iya. Tukang sayur misalnya yang ummahat pada ngacak-ngacak sayurannya dan sambil ngomongin tetangga-tetangga, tukang sayur kepo juga gitu, pengen tahu juga, masuk hadis ini. Iya, harusnya ummahat itu menasihati tukang sayur itu supaya jangan mendengar ghibah mereka. Kemudian tukang sayur setelah dinasihatin, tukang sayur nasihatin balik lagi, hati-hati jangan ghibah, dosa besar. Jadi mereka saling menasihati. Masya Allah. Luar biasa. Adakah itu terjadi? Mustahil. Wa man sawwara suratan 'udziba. Dan juga ini masuk ke dalam masalah ini yaitu memeriksa handphone. Memeriksa handphone selama itu bukan otoritas dia. Seorang suami memeriksa handphone istrinya itu memang otoritas suami karena istri itu tanggung jawab suami. Tapi kalau seorang istri memeriksa handphone suami itu bukan tanggung jawab dia. Dan kalau misalnya suami enggak mengizinkan istri untuk melihat apa yang ada di handphonenya atau di percakapan di handphonenya, maka ini masuk ke sini. Karena bukan tanggung jawab istri. Suami itu gimana? Iya, gitu. Taib, kemudian wa man sawwara suratan 'udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikh.
Dan siapa yang sawwara suratan udhiba. Barang siapa yang menggambar suatu gambar atau membentuk suatu patung. Udhiba maka diazab. Dan surah di sini maksudnya adalah surah yang berupa surah hayawiyah, basyariyah atau hayawaniyah. Yang ada sisi kelengkapan kehidupan yang menunjukkan harusnya ada kehidupan padanya. Seperti wajah atau full body gitu loh. Maka itu masuk. Walaupun cuman peragaan dalam show pakaian gitu, apa ya namanya? Apa namanya? Manekin. Manekin ya. Yang cuman semacam patung gitu. Tapi ada wajahnya jelas, maka ini masuk ke dalam ini. Maka udhiba di'adzab. Wa kullifa an yanfukha fiha, maka dibebani untuk apa? Meniup roh padanya. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan bisa meniupnya. Taib syahid untuk bab ini adalah kalimat pertama, man tahallama bi'ulmin lam yarah. Itu syahidnya. Ya, jadi kalau cerita tentang mimpi pribadi itu enggak boleh bohong. Ya. Kemudian berikutnya, man istama'a wa man tahallama wa man sawwara ini. Ya, di sini sama dengan hadis di atas. Tapi jalur periwayatannya itu kalau 7042 itu dari Ayyub As-Sakhtiyani, kalau dari 7043 dari Khalid. Ana enggak tahu Khalid siapa karena ada dua Khalid di sini. Ya. 7044 Rasulullah mengatakan min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Di antara sedusta-dustanya kedustaan adalah dia menceritakan mimpi yang tidak pernah dimimpikan oleh dia. Itu. Jadi fariyah itu kedustaan. Baik. Abu idza ra'a ma yakrahu fala yukhbir biha wa la yadhkurha. Haddatsana Sa'id ibn Rabi' haddatsana Syu'bah an Abdi Rabbih ibni Sa'id qala sami'tu Aba Salamah yaqulu laqad kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni hatta sami'tu Aba Qatadah yaqul wa ana kuntu la ara ar-ru'ya tumriduni hatta sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'yal hasanatu minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi ila man yuhib wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billahi min syariha wa min syarri syaitan wal yatful thalathan wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Hadatsana Ibrahim ibnu Hamzah hadatsana ibnu Abi Hazim wa Darawardi an Yazid an Abdullah ibnu Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah wal yahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton fal yasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha lan tadurruhu. Baik, di sini hadis tentang manhaj seseorang ketika dia melihat mimpi yang tidak menyenangkan dia. Baik, dengan saya idza ra'a ma yakrah fala yukhbir biha wala yadhkurha. Jika dia melihat mimpi yang dia tidak sukai, maka jangan dia kabarkan pada siapapun dan jangan sebut-sebut itu. Abu Salamah mengatakan, laqad kuntu ara ru'ya fatumriduni hatta sami'tu Aba Qatadah yaqul. Aku itu kalau misalnya bermimpi suatu mimpi yang buruk itu bisa membuatku sakit. Jadi mimpi kadang-kadang memberikan efek negatif pada seseorang. Itu wajar dan itu ada sejak zaman salaf. Maka Abu Qatadah berkata, Abu Qatadah sahabat, wa ana kuntu la ara ru'ya tumriduni. Aku juga kalau misalnya mimpi buruk itu bisa membuatku sakit. Hatta sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya al-hasanatu min Allah. Ru'ya yang baik, yaitu mimpi yang baik itu dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibb fala yuhaddits bihi illa man yuhibb.
Kalau misalnya seorang dari kalian melihat atau bermimpi yang dia suka, maka janganlah dia menceritakan mimpi itu kecuali pada orang yang dia cintai. Ya. Ini manhajnya ya. Jadi mengabarkan kepada orang yang dia suka. Di sini kalau dijamak dalam beberapa hadis, ketika antum bermimpi sesuatu yang baik dan antum suka itu, ada beberapa hal. Yang pertama, antum memuji Allah atas itu, alhamdulillah. Kemudian antum beristibsyar. Karena dalam hadis Abu Qatadah juga disebutkan, ya di sini tidak disebutkan di versi ini, tapi di riwayat lain disebutkan, yaitu fa in ra'a ru'ya hasanah falyubashshir. Kalau dia bermimpi-mimpi yang baik, maka hendaklah dia beristibsyar, merasa senang dengan itu. Ya. Merasa senang, merasa itu adalah kabar bahagia, kabar gembira gitu. Jadi memuji Allah, kemudian merasa bahagia. Kemudian yang ketiga, dia menceritakannya atau mengabarkannya kepada orang yang dia dicintai, bukan orang yang dia benci, bukan. Karena kalau ngabarin itu ke orang yang dia benci, dia tambah apa ya? Oh, rasain lo, gua mimpi baik lo, semoga lo mimpi buruk gitu ya. Ya. Dan dalam riwayat lain, riwayat Ad-Darimi dan Tirmidzi dan lainnya, la taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasih. Ya. La taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasih. Ini bukan dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi sini ikhwan, dalam beberapa riwayat, janganlah kalian menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang alim atau orang yang nasih. Alim itu punya ilmu, nasih itu orang yang menginginkan kebaikan buat kamu, gitu loh. Itu nasih. Ya. Dan dalam riwayat lain, fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha illa nasihan aw alima, yaitu alim atau nasih. Alim atau nasih. Ya, nasih itu orang yang menginginkan baik buat antum, gitu loh. Iya, orang yang nasihatkan kan pengen berbuat baik antum. Wala dalam hadis Abu Razin dikatakan wala yaqussuha illa ala wadin aw dhi ra'yin. Janganlah dia menceritakan mimpi itu kecuali pada orang yang wadin, yang sayang sama kamu, gitu loh. Aw dhi ra'yin, atau orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Sebenarnya serupa dengan yang tadi. Itu opsi. Jadi antum jangan ceritakan mimpi antum ke orang yang satu orang bodoh. Dan yang kedua orang yang benci sama antum. Jangan. Walaupun dia alim. Ya. Walaupun alim. Kalau dia alim tapi benci sama antum, jangan cerita mimpi antum ke dia. Ya. Begitu. Karena enggak mesti orang berilmu enggak mesti selamat hatinya, tapi kalau dia berilmu tapi dia benci sama antum, terus antum cerita, "Pak Ustaz, anak tadi itu mimpi indah banget, Ustaz. Anak mimpi dapat uang banyak, Masya Allah, kemudian ini oh." Sebenarnya ustadznya itu sebel sama antum satu dan juga miskin. Makin berang kan? Akhirnya dia nafsirin apa? Hal yang buruk. Itu artinya antum tafsirnya adalah antum cinta dunia dan calon penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau enggak dia alim atau nasih, ya boleh antum cerita pada orang yang enggak punya ilmu, tetapi dia sayang sama antum. Tapi antum tidak dalam rangka mencari tafsir mimpi, cuma cerita aja gitu. Itu boleh. Adapun kepada orang yang benci sama antum jangan. Ya karena takutnya dia akan makin benci atau ditafsirkan yang macam-macam. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billahi min syarriha. Kalau misalnya seorang dia bermimpi hal yang dia benci, maka hendaklah dia bertawudz kepada Allah dari keburukan mimpi itu, wa min syarri syaitan. Dan dari keburukan syaitan, wal yadful thalatha, dan hendaklah dia 3 kali taful, meludah 3 kali. Wala yuhaddits biha ahada, jangan dia cerita ke siapapun, itu tidak akan mencederainya, bermudarat buat dia. Enggak. Kalau dia mengikuti petunjuk ini, maka enggak bakal ada mudarat. Tapi kalau dia melanggar, maka posibilitas mudarat itu ada. Gitu.
Ya, hadis yang kedua itu juga sama insyaallah. Taib, lanjut bab. Babu ma lam yara ru'ya li awali 'abirin idza lam yusib. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Laits an Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yuhadditsu anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu lailata fil manami dullatan tamtifus samna wal asal faron nasa yatakaffafuna minha fal mustakthiru wal mustaqil. Sampai situ aja dulu. Mungkin ini karena panjang agak pelan-pelan. Bab man lam yara ru'ya li awali 'abirin idza lam yusib. Ini karena cerita panjang jadi mendingan di perkata aja, per kalimat atau semisal itu. Dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Kana yuhaddits, Abdullah bin Abbas bercerita, anna rajulan ata Rasulullah SAW. Ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Dan berkata orang tersebut, inni ra'aitu al-lailata fil manam dhullatan tantifus samna wal asal. Aku melihat semalam di mimpiku ada dhullah. Dhullah itu naungan, semacam naungan. Ya, semacam apa? Naungan, dhullah. Dhullah kayak midhullah gitu, naungan. Naungan yang mana naungan tersebut tantifu as-saman. Apa di sini tadi? Meneteskan. Ya, meneteskan saman. Minyak samin gitu, minyak gitu dan asal madu. Meneteskan asal dan madu, minyak dan madu. Fa'aron nasa yatakaffafuna minha. Aku melihat orang-orang itu yatakaffafuna minha, yaitu kayak gini nih, menadah tapi dengan kaf, bukan dengan apa gitu enggak, tapi dengan kaf. Yatakaffafuna minha. Fal mustakthir wal mustaqil. Ada yang menadah dengan jumlah yang besar dari tetesan minyak dan madu itu, ada yang cuman sedikit. Ya, sampai situ. Nah. Wa idza sababun wasilun minal ardi ila samai faraka akhadta bihi fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala bihi thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala bihi thumma akhadha bihi rajulun akharu fanqata'a thumma wusila. Baik, kemudian di sini tiba-tiba wa idza di sini tiba-tiba artinya wa idza sababun, ada tali, wasilun minal ard, ada tali yang menghubungkan antara bumi ke langit. Ada tali itu tiba-tiba, ya. Jadi ada awan atau naungan gitu, menetes dari awan atau naungan tersebut tetesan minyak dan juga madu, ya. Terus orang-orang pada berebutan gitu kan, takafuf gini, ada yang banyak dapat, ada yang sedikit. Nah, tiba-tiba ada sabab, ya, ada sabab di sini. Apa sabab tadi? Tali yang menyambungkan minal ard, dari bumi ke langit. Seolah-olah ini tali ini muncul dari bumi ke langit gitu, ke atas gitu. Fa'araka akhadta bihi fa'alauta. Maka kata orang itu, ya Rasulullah, aku melihat engkau mengambil tali itu, kemudian engkau naik dengan tali itu. Ya. Thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala bih. Ada orang lain juga naik kemudian, sama seperti engkau. Juga ada orang lain ngambil terus naik lagi, dan seterusnya. Ini ada berapa? Engkau wahai Rasulullah 1. Kemudian seorang pria. 2, setelah itu 2. Ya, seorang pria lagi 3. Seorang pria lagi 4. Di sini Rasulullah, Rasulullah sendiri. Ada pria pertama, kemudian pria kedua dan pria ketiga. Setelah pria ketiga inqata'a, terputus setelah pria di sini. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar, di pria ketiga ini keputus duluan. Paham enggak? Udah mau naik keputus. Tsumma wusila, kemudian baru disambung lagi. Ya gitu ya. Oke, sampai situ. Fadhil. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah bi abi anta wallahi la tad'anni fa'aburaha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ubur. Baik. Maka Abu Bakar mendengar cerita itu langsung bilang, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Bi abi anta. Ya Rasulullah, bapakku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Wallahi. Nah, di sini ada sumpah. Jadi
request sesuatu dengan sumpah itu bisa. Wallahi, ya demi Allah, jawab saya gitu loh. Itu bisa. Untuk mentakkid supaya antum jawab ana. Wallahu ukhruj anta wallah. Ya Allah, wallahi la takhrujanna. Demi Allah kamu harus keluar sekarang. Nah ini. Memerintah atau meminta dengan adanya sumpah. Demi Allah la tada'anni fa'aburaha ya Rasulullah. Demi Allah tolong biarkan saya untuk mentakbir mimpi ini ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Ubur, silahkan." Nah, itu silahkan. Qala amma dhullatu fal islamu wa amma alladhi yamtifu minal asali wasamni fal Qur'an. Halawatuhu tamtifu wal mustakthiru minal Qur'ani wal mustaqil. Wa amma sababul wasilu minas sama'i ilal ardi fal haqqul ladzi anta alaih. Ta'khudhu bihi fayu'likallah thumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika faya'lu bihi. Thumma ya'khudhu rajulun akharu faya'lu bihi thumma ya'khudhu rajulun akharu fayanqati'u bihi. Thumma yusallu lahu faya'lu bihi fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta asabtu am akhta'tu. Baik. Sudah dikatakan oleh Abu Bakar, tafsirnya versi Abu Bakar, amma dhulla fal Islam. Adapun awan tersebut adalah Islam. Wa amma alladhi yantifu minal asli was-samni fal Qur'an. Adapun yang menetes dari madu dan minyak itu adalah Al-Qur'an. Halawatuhu tantif. Manisnya itu menetes. Ada yang mustakthir minal Qur'an, ada yang mustaqil. Ada yang dapat bagian banyak dari Al-Qur'an, ada yang sedikit. Wa amma as-sababul wasilu minas sama'i ila al-ard fal haqqul ladzi anta alaih. Adapun tali yang nyambung antara langit dan bumi itu adalah kebaikan, al-haq, kebenaran yang engkau ada di atasnya, itu kebenaran, ya, kebenaran hujjah Islam. Ta'khudhu bihi fayu'lika Allah, dan engkau mengambilnya. Oh, ini sepertinya talinya datang dari langit, bukan dari bumi, ya. Datang dari langit kemudian menyambung ke bumi gitu ya. Engkau kemudian mengambilnya sehingga Allah Ta'ala mengangkatmu. Thumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika faya'lu bihi. Kemudian seorang setelahmu itu ada yang mengambil setelahnya dan dia juga sama seperti engkau, yaitu naik derajatnya. Thumma ya'khudhu rajulun akhar faya'lu bihi. Kemudian laki-laki lain juga ada lagi yang kedua. Thumma ya'khudhu rajulun akhar fayanqati'u bihi. Yang ketiga ini qadarullah udah megang tapi putus. Thumma yusallu lahu faya'lu bihi. Kemudian akhirnya kembali disambung dan akhirnya dia berhasil untuk meninggi juga. Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta asabtu am akhta. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya apa saya ini benar atau salah tafsirannya. Maka kata Nabi SAW, asabta ba'da wa akhta'ta ba'da. Sebagiannya benar, engkau benar nih sebagiannya, tapi sebagiannya enggak benar. Gitu. Fa wallah, kata Abu Bakar, fa wallahi la tuhaddithanni billadhi akhta'at. Demi Allah. Nah ini bersumpah lagi. Jadi Abu Bakar kayak sebenarnya banget, sungguh-sungguh banget ya. Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah engkau harus memberitahuku apa bagian yang salah. Gitu. Beritahu aku, demi Allah, beritahu aku ya Rasulullah. Demi Allah, kata Nabi SAW, la tuqsim, jangan bersumpah. Enggak usah lagi, enggak usah bersumpah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ini Rasulullah SAW tidak memberi jawaban pada Abu Bakar apa yang bagian salahnya. Banyak faedah di sini. Faedah pertama, khilaf di antara ulama mengenai apa yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak memberitahu apa yang salah. Tapi ijtihad para ulama menyebutkan ya ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwasanya kesalahan Abu Bakar di sini adalah kesalahan dalam menafsirkan mimpi seseorang padahal ada Rasulullah di situ. Itu. Kayak si Ustadz Fulan lagi majelis, datang Rasulullah. Bukannya persilahin, malah cuma melongo. Ini kurang adab. Tapi kalau ini memang benar jelek. Cuman Abu Bakar, tapi pendapat ini dibantah oleh ulama lainnya. Salah, enggak. Kesalahan Abu Bakar bukan di mentakwil mimpi pada Rasulullah. Bukan itu kesalahannya. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah minta izin.
wallahi la ta'bi apa bahasanya demi Allah la tad'anni fa'abiruha. Ya, udah minta izin dan kata Nabi, "U'burha." Ya udah, silakan. Maka izinnya guru untuk menjawab itu berarti diperbolehkan, ijazah gitu. Enggak salah. Jadi pandangan pertama itu enggak benar ya. Pandangan kedua dari ulama yang disalahkan oleh Rasulullah SAW bukan sikapnya, melainkan yang disalahkan oleh Rasulullah SAW adalah sumpah, ya, sumpah itu, ya, sumpahnya Abu Bakar. Makanya pada akhirannya, fa wallahi la tuhadditsanni billadzi akhta'tu. La tuqsim. Jangan bersumpah. Nah itu. La tuqsim di sini bukan sebatas larangan, tapi memberitahu ini salahnya antum tadi. Yaitu antum bersumpah lebih dulu padahal antum belum tentu juga benar jawabannya gitu. Ya. Maksudnya minta untuk diizinkan menafsirkan mimpi dengan sumpah. Seolah-olah antum tuh yakin bahwa itulah jawaban yang benar gitu. Itu satu. Itu benar juga, pendapat kedua oke juga. Tapi ada pendapat ketiga di antara ulama menyebutkan kesalahan Abu Bakar di sini adalah kesalahan Abu Bakar adalah menspesifikasi Rasulullah SAW yang mengambil itu, namun tidak disebutkan siapa yang mengambil setelah Rasulullah. Paham enggak? Yang mana setelah Rasulullah ini adalah para khulafa ar-rasyidin sampai Utsman bin Affan. Begitu. Ya, jadi ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian kemudian Utsman. Namun tidak disebutkan kemudian yang keempat karena mimpinya sudah habis duluan. Itu di antara ulama berpendapat seperti itu. Jadi tidaknya Abu Bakar menyebutkan setelahnya maka dianggap khata oleh Rasulullah SAW. Dan kalau pakai pendapat ini berarti Rasulullah SAW memang tidak mau memberitahu apa kesalahan Abu Bakar di situ. Melainkan dibiarkan mujmal, dibiarkan mubham, enggak disebutkan orang setelahnya siapa. Biarkan aja begitu, ya. Wallahu a'lam.